Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah Devina Fajri dengan nomor hadir 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 3 dari proposal skripsi saya. Oke, pada bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Di penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma positivisme. Paradigma positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte, ini sistem filosofis didasarkan pada bukti atau penolakan rasional pernyataan ilmiah yang mengasumsikan realitas objektif yang dapat diketahui. Paradigma positivistik mengasumsikan bahwa kita secara ilmiah dapat menemukan aturan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui serta menjelaskan bagaimana pengaruh selebriti endorser Fadil Jaidi terhadap minat beli produk Atas Mil pada masa ilmu komunikasi Universitas Jakarta. Penelitian ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini dianggap sesuai menggunakan jenis penelitian eksplanatif karena peneliti tidak hanya memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya, tapi juga menjelaskan pengaruh selebriti endorser Fadil Jaidi terhadap minat beli produk Atas Mil pada masa ilmu komunikasi Universitas Jakarta. Itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan dalam metode survei dengan cara pembagian kuesioner kepada sampel yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penelitian sampel. Yang pertama populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Jakarta yang berjumlah 204 orang. Adapun sampel adalah sebagian dari populasi yang akan digunakan oleh peneliti. Sampelnya adalah 135 orang. Teknik penarikan sampelnya yaitu teknik non-probability sample, yang teknik pengambilan sampel yang dimana anggota populasinya tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel juga diteliti dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah jenis pengambilan sampel non-probabilitas di mana unit yang akan diamati dipilih berdasarkan penilaian peneliti tentang mana yang akan paling berguna atau representatif. Selanjutnya ada ukuran sampel. Pada pengukuran sampel ini peneliti menentukan melalui rumus Shlovin, yaitu N per N besar, N sama dengan N besar per 1 ditambah N E kuadrat. Adapun hasilnya menjadi 135 mahasiswa dari total 204 mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Jakarta. Adapun hipotesis riset H0 tidak terdapat pengaruh antara selebriti endorser Fadil Jaidi terhadap minat beli produk kaca semil pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jakarta, dan HA terdapat pengaruh antara selebriti endorser Fadil Jaidi terhadap minat beli produk kaca semil pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jakarta. Adapun hipotesis statistik sebagai berikut. Metode pengumpulan data yang pertama adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari pengisian kuesioner oleh responden, yakni 135 mahasiswi dan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Jakarta. Yang kedua adalah data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi perpustakaan dan studi dokumen dalam penggunaan data sekunder. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Adapun uji validitas variabel X memiliki hasil 0,506. Menurut Malhotra, batas nilai dari uji validitas adalah 0,5. Maka variabel X dinyatakan valid karena nilai variabel X lebih besar daripada 0,5, yakni 0,506. Adapun validitas variabel Y 0,516, yang berarti variabel Y dikatakan valid karena sudah melebihi nilai batas uji dari validitas, yakni 0,5. Selanjutnya dari reliabilitas, adapun hasil uji reliabilitas variabel X adalah sebagai berikut, yaitu 0,758. Menurut Malhotra, suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Maka berdasarkan tabel di atas, instrumen pada variabel X dikatakan reliable karena memiliki nilai lebih besar daripada 0,6, yaitu sebesar 0,758. Nah, adapun tabel untuk variabel terikat atau variabel Y ini 0,672, yang berarti variabel Y dikatakan reliable karena memiliki jumlah di atas 0,6.
Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat ialah analisis yang dilakukan terhadap masing-masing variabel, kemudian hasil penelitian ini akan dianalisis untuk mengetahui distribusi dan presentasi dari tiap variabel, lalu setelah itu hasil yang telah didapat dimasukkan ke dalam tabel frekuensi. Adapun pengertian dari bivariat adalah analisis data yang dilakukan guna mencari korelasi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis bivariat untuk mengetahui korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara variabel salinitas Nurser dengan variabel minat beli mahasiswa. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada variabel X, variabel bebas. Pada penelitian ini adalah selebriti endorser terjadi dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, trustworthiness atau kepercayaan. Yang kedua ada attractiveness atau daya tarik. Yang ketiga ada expertise atau keahlian. Adapun variabel terikat yaitu minat bagi mahasiswa dengan indikator minat transaksional, minat referensial, dan minat eksploratif. Dan ini adalah tabel operasional konsep yang terjadi variabel, dimensi, indikator, dan skala pada penelitian ini. Sekian video presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.